Breaking news, Firly Bahuri nonaktifkan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK. Sebanyak 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan dinonaktifkan. Hal itu berdasarkan surat keputusan tertanggal 7 Mei 2021. SK ditetapkan pada 7 Mei 2021 dengan tertulis tanda tangan Ketua KPK Firly Bahuri. Sementara untuk salinan yang sah ditandatangani oleh PLHK Biro SDM Yonatan Demi Tangdilintin. Dalam SK itu terlihat bahwa poin kedua menyatakan bahwa kepada pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK menyerahkan tugas kepada atasannya sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Diketahui penyidik senior Novel Baswedan, Ambarita Damanik hingga Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo masuk dalam kedaftar tak lulus TWK itu, kini mereka dinonaktifkan. Berikut rincian isi SK penonaktifkan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat TMS dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara. Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Yang ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ya, penyidik KPK Novel Baswedan menentang keputusan Ketua KPK Firly Bahuri terkait penonaktifkan 75 pegawai lembaga anti rasuah yang tak lulus tes kebangsaan. Novel mengatakan tim kuasa hukum dari Koalisi Masyarakat Sipil akan melihat surat keputusan yang dikeluarkan Firly untuk 75 pegawai itu. Karena agak lucu juga SK-nya kan SK pemberhentian hasil asesmen, tapi kok dalamnya menyebut menyerahkan tugas dan tanggung jawab, bukan pemberhentian, demikian kata Novel kepada wartawan. Novel berpendapat TWK sebagai alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara bukan sebuah proses yang wajar. Menurutnya tes itu dirancang untuk menyingkirkan pegawai KPK yang telah bekerja memberantas korupsi. Ini bukan seleksi orang tidak kompeten dinyatakan gugur, tetapi ini upaya yang sistematis yang ingin menyingkirkan orang bekerja baik untuk negara. Ini bahaya, maka sikap kami jelas, kami akan melawan, demikian kata Novel Baswedan. Sebanyak 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK secara resmi telah dinonaktifkan. Hal itu diketahui melalui SK yang ditandatangani oleh PLH Kepala Biro SDM Yonatan Demi Tangdilintin. Surat keputusan diteken sejak 7 Mei 2021. SK tersebut berisikan penetapan keputusan pimpinan KPK tentang hasil asesmen tes wawasan kebangsaan yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK sebagai pegawai ASN. Salah satu diktum pada keputusan itu yakni memerintahkan kepada pegawai yang tidak lolos TWK agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut alias non-aktif. Ya, keputusan Firly Bahuri menuai kritikan dari banyak pihak, termasuk dari Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Mardani heran dengan keputusan Firly Bahuri. Ia mempertanyakan apakah ada pesanan sehingga terkesan terburu-buru menonaktifkan Novel dan 74 pegawai KPK lainnya. Ada apa dengan KPK? Ada apa dengan pesanan? Tidak mengindahkan masukan dan kritikan, 75 pegawainya tidak menunggu lama dinonaktifkan, demikian kata Mardani. Mardani menuturkan keputusan Firly ini merupakan hal yang di luar biasa sebab akan memicu konflik dan banyak pihak yang menyorotinya. Luar biasa, demikian kata Mardani. Sebelumnya 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan dinonaktifkan. SK ditetapkan pada 7 Mei 2021 dengan tertulis tanda tangan pimpinan KPK Firly Bahuri.
Sementara untuk salinan yang sah ditandatangani Kabid SDM Yonatan Demitang di Lindin. Demikian kabar hari ini, terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi.